Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas atau akan belajar bersama mengenai metode analisis kuantitatif. Kemarin kita sudah belajar mengenai metode kualitatif, di mana metode analisis untuk obat, kemudian kation dan anion. Hari ini kita akan belajar mengenai metode analisis kuantitatif. Sebelumnya kita harus mengenal bahwasannya kimia farmasi analisis ini suatu ilmu yang melibatkan penggunaan sejumlah teknik atau metode analisis, baik analisis kualitatif, kuantitatif, ataupun analisis yang digunakan untuk memperoleh informasi struktur dari suatu senyawa obat maupun dari struktur dari bahan kimia. Apa itu analisis kualitatif? Bahwa analisis kualitatif itu merupakan suatu analisis untuk mengidentifikasi elemen, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Jadi pada intinya analisis kualitatif itu untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analis yang dituju dalam suatu sampel. Kemudian kalau analisis kuantitatif merupakan suatu analisis untuk menentukan jumlah. Jadi menentukan jumlah atau kadar dari suatu elemen atau spesies yang ada di dalam sampel. Kalau kualitatif itu hanya sebatas untuk mengetahui ada tidaknya suatu sampel, suatu senyawa dalam sampel. Kalau kuantitatif untuk mengetahui jumlah atau kadar dari suatu elemen ataupun spesies yang ada di dalam suatu sampel. Dan yang ketiga adalah analisis struktur. Analisis struktur merupakan penentuan letak dan pengaturan ruang tempat atom dalam suatu elemen atau molekul serta identifikasi gugus-gugus karakteristik dalam suatu molekul. Jadi untuk analisis struktur ini biasanya menggunakan metode spektrofotometri atau kromatografi. Ya, jadi di mana analisis struktur ini kita bisa mengetahui komponen-komponen penyusun suatu senyawa atau komponen-komponen atom penyusun suatu senyawa, dan kita juga bisa mengetahui atau kita bisa mengidentifikasi gugus-gugus yang ada di dalam suatu molekul. Kemudian selanjutnya apa saja sebetulnya kegunaan kimia analisis di dalam bidang farmasi dan kedokteran? Bahwasanya kimia analisis ini bisa digunakan baik dalam bidang farmasi maupun dalam bidang kedokteran. Misalkan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai senyawa obat seperti analisis barbiturat, kemudian menganalisis komplit dalam vitamin B12, atau bisa menganalisis kandungan kerasunan makanan, kemudian analisis kandungan arsen dalam kuku ataupun rambut dengan metode spektrofotometri. Kemudian juga bisa menganalisis kadar besi dalam darah. Kemudian tahapan-tahapan dalam analisis itu ada beberapa tahapan ketika kita akan menganalisis. Tahapan-tahapannya yang pertama adalah kita harus mengkalibrasi proses. Kita kalibrasi dulu proses analisisnya. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan alat dan wadah untuk sampling. Sampling itu kita udah pernah bahas ya, bahwa sampling itu adalah proses pengambilan analit dari suatu sampel. Setelah kita menyiapkan alat dan wadah untuk sampling, yang ketiga adalah sampling, pengambilan senyawa atau analit di dalam suatu sampel kita. Kemudian yang keempat adalah penyiapan sampel yang pertama, misalkan ini bisa disebut dengan penyiapan sampel. Misalkan dihomogenisasi ataupun diawetkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiapan sampel. Penyiapan sampel ini sebenarnya ada penyiapan, kalau ini kan penyiapan sampel pertama gitu ya, kemudian yang ini adalah penyiapan sampel kedua. Penyiapan sampel kedua itu misalkan penyaringan, pengasaman, gitu. Kemudian penyiapannya ada digesti itu kayak menghomogenkan dengan suatu alat. Kemudian setelah itu, setelah sampel siap untuk dianalisis, maka setelah itu sampel harus diukur. Dan yang terakhir adalah dievaluasi.
Kemudian tahapan dalam analisis itu ada tahapan prosedur analisis, kemudian metode analisis, dan teknik analisis. Prosedur analisis itu dimulai dari proses penyiapan sampel sampai dengan evaluasi. Sedangkan metode analisis itu dari mulai penyiapan sampel lanjut, ya, di mana sampelnya kita siapkan menjadi suatu analit yang siap untuk dianalisis sesuai dengan instrumen yang digunakan, sampai dengan evaluasi. Kalau teknik analisis itu dari pengukuran sampai dengan evaluasi. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing tahapan dalam analisis. Yang pertama adalah prosedur analisis. Prosedur analisis, sebenarnya istilah prosedur analisis ini seringkali dikacaukan dengan istilah teknik analisis dan dengan istilah metode analisis. Sebenarnya teknik analisis bedanya antara prosedur analisis, kemudian teknik analisis, dan metode analisis, yaitu bahwasannya kalau misalkan teknik analisis ini, kalau teknik analisis itu hanya merujuk pada pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran. Jadi kalau teknik analisis itu hanya dari pengukuran sampai dengan evaluasi. Sedangkan untuk metode analisis itu mulai dari penetapan kadar senyawa tertentu dan evaluasi hasil pengukuran. Itu metode analisis. Nah, sedangkan kalau prosedur analisis itu merupakan suatu proses, ya, satu serangkaian proses mulai dari penyiapan sampel sampai dengan evaluasi hasil pengukuran. Ini adalah prosedur analisis. Jadi dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai dikacaukan dengan istilah teknik analisis dan metode analisis. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa teknik analisis itu mulai dari pengukuran sampai dengan evaluasi hasil pengukuran. Sedangkan metode analisis itu mulai dari penetapan kadar sampai dengan evaluasi hasil pengukuran. Kemudian tahap-tahap atau langkah prosedur analisis, ya ini secara ringkas. Yang pertama adalah definisi masalah, kemudian pemilihan teknik dan metode analisis, pengambilan sampel, pra-perlakuan sampel atau pengkondisian sampel, kemudian pengukuran analit yang diinginkan, dan yang terakhir adalah perhitungan dan interpretasi data analisis. Kita akan kupas satu persatu gitu serangkaian dari prosedur analisis. Yang pertama adalah definisi masalah. Definisi masalah ini terkait dengan apa? Terkait dengan informasi yang berhubungan dengan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Kemudian selain itu, definisi masalah ini juga menyangkut berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk analisis, kemudian berapa biaya yang diperlukan, kemudian ketersediaan alat, bahan, dan parut yang dibutuhkan untuk analisis. Jadi sebelum kita melakukan analisis gitu ya, kita harus harus mengidentifikasi, harus mengumpulkan banyak-banyak informasi mengenai metode atau prosedur analisis yang akan kita pilih. Jadi kita ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan analisis. Yang pertama adalah berapa lama waktunya. Jadi waktu analisis itu harus kita identifikasi. Kalau misalkan kita menggunakan prosedur ini, waktunya lama atau tidak, gitu. Kemudian biayanya berapa? Karena pasti ketika kita melakukan analisis, pasti kita membutuhkan biaya. Jadi biaya itu juga menjadi satu pertimbangan yang penting dalam melakukan analisis. Nah, yang ketiga, misalkan waktunya sudah cepat, biayanya juga sudah ada. Nah, ketersediaan alat dan bahan. Jangan sampai ketika kita akan melakukan analisis, ternyata instrumennya kita tidak punya, kemudian bahannya tidak lengkap. Itu jelas akan mengganggu proses analisis. Nah, ketika waktu sudah kita identifikasi, kemudian biaya sudah kita identifikasi, dan alat bahan juga sudah diidentifikasi, dan misalkan itu memenuhi semua, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih teknik dan metode analisis. Ya.
pemilihan teknik dan metode analisis terbaik yang akan digunakan untuk analisis sampel. Jadi dalam tahapan ini kita harus memilih teknik dan metode analisis yang terbaik. Kemudian apa saja teknik dan metode analisis? Sebenarnya teknik dan metode analisis itu ada macam-macam, ada namanya kromatografi, spektrofotometri, dan titrimetri. Nah, untuk kromatografi dan spektrofotometri, ini akan kita bahas di semester 4 di mata kuliah analisis sedia informasi. Sedangkan di semester ini, yaitu di kuliah kimia analisis, kita akan membahas mengupas tuntas mengenai titrimetri atau volumetri. Kemudian prosedur selanjutnya adalah pengambilan sampel. Ya, pengambilan sampel di mana ini adalah yang harus kita perhatikan, suatu sampel dalam penelitian itu harus dapat mewakili materi yang akan dianalisis secara utuh, atau bisa mewakili sampel atau mewakili analit yang akan kita analisis secara utuh. Kemudian masalah pengambilan sampel merupakan hal yang tidak boleh dipandang ringan. Jadi ini pengambilan sampel itu merupakan titik kritis dalam analisis. Jadi kita tidak boleh menganggap ringan masalah ini. Karena apa? Karena dari cara kita mengambil sampel itulah diperoleh hasil analisis. Jadi kenapa pengambilan sampel itu merupakan suatu titik kritis yang harus kita perhatikan. Karena kalau misalkan pengambilan sampelnya salah gitu ya, pasti akan mempengaruhi hasil analisis. Makanya ini benar-benar harus diperhatikan, harus seksama dan teliti ketika kita mengambil sampel. Nah, persoalannya adalah apakah sampel yang dianalisis itu representatif? Apa itu representatif? Representatif itu adalah bisa mewakili semua populasi yang akan dianalisis. Itu persoalannya. Misalkan saja, misalkan saja contohnya kita akan menganalisis 100 kaleng tablet paracetamol, di mana setiap kalengnya, gitu ya, di mana setiap kalengnya mengandung 1000 tablet, dan kadar setiap tabletnya itu adalah 500 mg. Sedangkan untuk keperluan analisis, menurut Farmakope Indonesia, itu hanya diperlukan 500 mg paracetamol yang diambil dari 20 tablet. Jadi, misalkan dari 1000 kaleng itu, 1000 kaleng paracetamol gitu ya, 100 kaleng paracetamol, kemudian setiap kalengnya itu isinya 1000, berarti kan 1000 dikali 100, berarti kan ada berapa? 100.000 tablet ya. Nah, sedangkan kita hanya bisa mengambil 20 tablet dari 100.000 tablet itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya supaya 20 tablet paracetamol itu bisa mewakili 100.000 tablet. Tuh. Nah, nanti caranya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Ini kan bagaimana cara kita memperoleh atau memilih 20 buah dari 100.000 tablet. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pre-pelakuan sampel atau pengkondisian. Apa itu? Di mana pre-pelakuan sampel ini merupakan perubahan analit ke bentuk yang sesuai sehingga analit dapat dideteksi atau dapat diukur. Nah, kadang begini, kadang kita mendapatkan sampel, misalkan sampel kita bentuknya serbuk atau padat, sedangkan alat kita itu hanya bisa menganalisis sampel yang bentuknya cair. Nah, sehingga kita harus mengubah sampel kita dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Nah, inilah disebut namanya pre-perlakuan sampel atau pengkondisian. Ya, jadi tahapan ini jadi tahapan pre-perlakuan sampel ini ada kaitannya dengan metode pemisahan, di mana pemilihan teknik-teknik pemisahan itu suatu situasi yang spesifik tergantung pada sejumlah faktor-faktor.
gitu ya. Nah, pemilihan teknik pemisahan ini itu harus didasari pada ketelitian dan ketepatan hasil analisis yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah pengukuran alat yang diinginkan. Berbagai sifat fisika atau kimia dapat digunakan sebagai suatu cara identifikasi kualitatif dan pengukuran kuantitatif atau keduanya. Ya. Jika sifatnya adalah spesifik dan selektif, maka tahap pemisahan dan perlakuan awal sampel dapat disederhanakan. Nah, setelah kita sampai dengan setelah analisis kita diukur, maka selanjutnya adalah perhitungan dan interpretasi data analisis. Jadi bagaimana hasil pengukuran ini bisa kita simpulkan, ya? Apakah memenuhi atau tidak? Nah, biasanya interpretasi data analisis ini, ya biasanya setelah kita dapatkan hasil pengukuran, biasanya kita hitung menggunakan statistik. Nanti akan muncul hasil, apakah hasil analisis kita itu sesuai dengan standar atau tidak. Dan ketika kita memilih prosedur analisis, ada beberapa hal yang jadi kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ketika kita akan memilih prosedur yang kita pilih. Yang pertama adalah, apakah identitas obat yang terdapat dalam suatu formulasi produk benar atau tidak? Dan misalkan gini, apakah betul paracetamol, apakah betul tablet itu mengandung paracetamol atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah kandungan obat yang dinyatakan dalam formulasi benar? Kemudian apakah formulasi produk hanya mengandung zat aktif saja atau juga bahan-bahan pengotor? Jadi kita harus cek juga apakah dalam suatu formulasi sediaan itu hanya mengandung zat aktif ataukah dalam formulasi produk itu juga mengandung bahan-bahan pengotor. Nah, bahan-bahan pengotor ini bisa mengganggu proses analisis. Dan kalau misalkan ada bahan-bahan pengotor, ini harus kita buang, ya, dengan berbagai cara nanti. Bisa dengan misalkan pemanasan dan penyaringan dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah bagaimana stabilitas obat dalam formulasi dan seberapa lama waktu hidupnya atau shelf life-nya. Dan seberapa cepat obat dilepaskan dari bentuk sediaannya sehingga dapat diabsorpsi oleh tubuh. Nah, prosedur analisis ini juga harus bisa menjawab gini, ada beberapa bentuk obat yang misalkan kayak obat tablet selaput gitu ya, ada tablet lepas lambat dan lain sebagainya. Nah, ini jika kita harus bisa mengidentifikasi, harus bisa mengukur berapa waktu zat aktif kita keluar dari sediaannya. Karena sehingga ketika zat aktifnya bisa keluar dari sediaan obatnya, nanti zat aktifnya bisa diabsorpsi oleh tubuh. Jadi selanjutnya adalah apakah identitas dan kebenaran senyawa obat yang digunakan untuk pembuatan formulasi sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan gitu ya, kalau di perusahaan biasanya kan ketika kita mendapatkan bahan baku obat, itu kan dari distributor obatnya, itu ada spek bahannya. Itu juga kimia analisis ini juga bisa mengidentifikasi apakah spesifikasi yang ada di brosur bahan bakunya yang diberikan oleh distributor itu sesuai nggak dengan bahan yang datang. Itu bisa kita identifikasi. Kemudian berapa konsentrasi bahan pengotor yang terdapat dalam bahan obat murni. Jadi ini ya, jadi harus kita cek juga apakah ada bahan pengotor tidak di dalam zat aktif atau di dalam analit kita. Karena kalau misalkan analit itu ada zat pengotornya, itu bisa mengganggu hasil analisis. Kemudian berapakah konsentrasi obat di dalam suatu sampel atau sediaan obat, kemudian atau di dalam suatu jaringan, atau di dalam cairan biologis. Kemudian berapakah nilai pKa, koefisien partisi, kelarutan, dan juga stabilitas obat yang sedang
kembangkan. Jadi prosedur analisis itu dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Selanjutnya adalah teknik analisis. Ada beberapa proses fisika kimia yang dapat digunakan untuk memberikan informasi analisis, di mana proses ini berkaitan dengan sejumlah sifat atom dan molekul serta fenomena-fenomena yang mampu menjadikan elemen-elemen atau senyawa-senyawa tersebut dapat dideteksi atau dapat diukur secara kuantitatif pada konsentrasi yang dapat dikontrol. Kemudian, proses-proses yang mendasari ini semua menentukan berbagai macam teknik analisis. Jadi, dalam teknik analisis ini kita harus berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sifat dari atom dan molekul serta kita harus melihat atau bisa mengidentifikasi suatu masalah di mana menjadikan suatu elemen-elemen atau senyawa-senyawa di dalam suatu sampel itu dapat deteksi atau dapat diukur secara kuantitatif pada kondisi yang bisa kita kontrol. Ini adalah berbagai macam teknik analisis, ya. Ada teknik gravimetri, kemudian titrimetri, kemudian spektrofotometri molekular dan atom, kemudian ada spektrometri massa. Untuk gravimetri, ini yang diukur adalah berat senyawa murni atau senyawa yang telah diketahui stoikiometrinya. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk analisis kuantitatif komponen-komponen yang mayor dan minor. Dan titrimetri ini digunakan untuk volume larutan yang baku yang bereaksi dengan analit. Kemudian penggunaannya untuk apa? Untuk kuantitatif juga komponen mayor dan minor juga. Spektrofotometri molekuler dan massa ini untuk kegunaannya adalah untuk analisis kuantitatif, ya. Kalau yang spektrofotometri molekuler dan mass atom ini dia untuk kuantitatif komponen-komponen yang minor sampai dengan sekelumit, ya, untuk nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan informasi mengenai struktur kimia yang menyusun dari sampel kita. Kemudian untuk spektrofotometri massa ini untuk mengidentifikasi secara kualitatif. Kalau yang spektrofotometri molekuler dan atom kan ini bisa mengetahui sampai dengan mengetahui jumlah atau kadarnya, ya. Kalau yang massa ini hanya mengetahui keberadaan dari suatu molekul atau suatu atom yang menyusun senyawa yang kita analisis. Yang akan kita bahas di semester ini adalah gravimetri dan titrimetri. Fotometri akan kita bahas di semester 4. Ya, kromatografi dan lain sebagainya. Ini adalah berbagai jenis, berbagai teknik dan penggunaan utamanya. Ada fotometri nyala, serapan atom dan sebagainya. Ini akan kita bahas di semester 4. Mengenalkan ya bahwa metri itu ada bermacam-macam. Ini kromatografi, ya, di mana teknik pemisahan dengan cara kromatografi lapis tipis, kemudian ada kromatografi cahaya tinggi atau KCKT, ada kromatografi gas, dan ada elektroforesis. Pemisahan dan identifikasi senyawa. Kalau KLT ini untuk analisis kualitatif, memisahkan suatu komponen dari senyawa-senyawa. Kemudian untuk KCKT ini bisa kualitatif maupun kuantitatif, di mana senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap. Sedangkan kromatografi ini untuk senyawa-senyawa yang sifatnya mudah menguap. Presis ini untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa-senyawa ionik. Selanjutnya adalah metode analisis. Suatu analisis ini merupakan suatu dari serangkaian
maka yang harus diikuti untuk tujuan analisis kualitatif dan informasi itu dengan menggunakan teknik tertentu. Di mana dalam setiap analisis, pemilihan metode merupakan suatu masalah yang penting juga. Bagaimana cara kita memilih suatu metode analisis yang baik, gitu kan? Kita harus mencari studi literatur, yaitu berbagai macam metode analisis baku telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, dalam berbagai literatur ilmiah, atau dalam berbagai bentuk buku teks. Jadi, ketika kita akan memilih suatu metode analisis, kita harus studi literatur dulu. Kita bisa baca buku-buku tentang analisis, ataupun kita bisa membaca artikel-artikel yang dipublikasikan. Tentunya sesuai dengan sifat analit yang akan kita analisis. Karena kalau kita akan menganalisis paracetamol dalam suatu sediaan, ya berarti kita untuk memilih metodenya, kita harus studi literatur. Studi literaturnya itu juga kaitannya dengan paracetamol. Kemudian dalam setiap analisis, ya, pemilihan metode itu merupakan masalah yang penting. Pemilihan suatu metode analisis harus memperhatikan faktor-faktor. Di antaranya adalah, ya, faktor-faktor yang harus diperhatikan diantaranya yang pertama adalah tujuan analisis, biaya yang dibutuhkan, serta waktu yang diperlukan. Yang kedua adalah level analit yang diharapkan dan batas deteksi yang diperlukan. Ketiga adalah macam sampel yang akan dianalisis serta perlakuan sampel yang dibutuhkan. Jumlah sampel yang dianalisis, kemudian ketepatan dan ketelitian yang diinginkan, kemudian ketersediaan bahan baku, bahan rujukan, senyawa baku, bahan-bahan kimia, dan pelarut yang dibutuhkan. Kemudian peralatan yang tersedia, ketersediaan alat, ketersediaan bahan, kemudian biaya, waktu, kemudian metode macam sampel yang dianalisis, serta perlakuan sampel. Dan terakhir adalah adanya kemungkinan pengganggu saat analisis. Itu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian, bagaimana cara memilih kriteria metode analisis yang baik? Yang pertama adalah dia harus peka atau sensitif, kemudian tepat, kemudian teliti, kemudian selektif, dan kasar. Peka itu adalah metode yang harus digunakan, ya. Jadi metode ini, metode yang kita pilih atau yang kita gunakan itu bisa menetapkan kadar senyawa dalam konsentrasi yang kecil. Kemudian kalau tepat itu adalah metode tersebut bisa menghasilkan suatu hasil analisis yang sama atau hampir sama dalam satu seri pengukuran. Teliti itu adalah metode dapat menghasilkan nilai rata-rata yang sangat dekat dengan nilai sebenarnya. Jadi kan kalau misalkan kita menganalisis, itu kan pasti hasil analisis kita itu harus mendekati nilai sebenarnya. Misalkan kita menganalisis paracetamol 500 mg, nah itu hasilnya kita itu harus mendekati 500 mg. Selektif adalah penetapan kadar senyawa tertentu, metode tertentu tidak banyak terpengaruhi oleh adanya senyawa lain. Ya, jadi hanya bisa di metode yang kita pilih itu hanya bisa mengidentifikasi satu senyawa kita. Misalkan, metode ini hanya bisa untuk mengidentifikasi paracetamol. Ya kalau yang lainnya nggak bisa, itu selektif. Kasar itu merupakan adanya perubahan komposisi pelarut atau variasi lingkungan. Nah ini, kalau misalkan ada perubahan komposisi pelarut dan lingkungan, itu tidak menyebabkan perubahan hasil analisis. Itu adalah praktis. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah ketika kita memilih suatu metode analisis ini harus terpenuhi semua atau tidak? Tidak harus, tergantung dari kebutuhan analisis kita. Tapi ada 3 syarat minimal metode, yaitu metodenya itu harus tepat, teliti, dan harus selektif. Jadi sekurang-kurangnya syarat 3 ini terpenuhi. Dia harus tepat, selektif, dan dia harus teliti. Metode apapun yang dipilih dalam analisis, yang terpenting adalah hasil akhir analisisnya.
Jadi yang terpenting adalah hasil akhir analisisnya. Setiap pekerjaan, betapapun telitinya, tentu tidak luput dari kesalahan, baik kesalahan sistematik maupun kesalahan random. Oleh karena itu, selain metode analisis, masih ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu cara pengambilan sampel dan pengolahan data hasil analisis untuk mendapatkan hasil akhir. Ya. Analisis kuantitatif dan skala operasinya, banyak sedikitnya sampel dan jumlah relatif analit penyusun sampel merupakan karakteristik yang penting dalam suatu metode analisis. Ada penggolongan metode, ya, ada sampel makro, sampel semi mikro, dan mikro. Kalau makro itu lebih dari 0,1 gram, semi mikro itu 0,1 sampai 0,01 gram. Mikro itu kurang dari 0,001 gram. Kemudian berdasarkan konsentrasi sampel, ada analisis mayor, minor ya. Tadi yang ketika analisis menggunakan spektrofotometri, ya itu juga ada yang minor, ada yang mayor gitu kan. Nah ini kalau mayor itu konsentrasinya 100 sampai 1% itu analit mayor. Kemudian kalau minor itu 1 sampai 0,01%. Kemudian 10 mid itu adalah kurang dari 0,01%. Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran teman-teman semuanya mengenai metode analisis kuantitatif konvensional. Jadi dalam suatu analisis itu ada namanya prosedur analisis, kemudian teknik analisis, metode analisis. Nah, kemudian ketika kita memilih metode analisis, kita pasti harus mempertimbangkan hal-hal yang tadi, bahwa metode yang kita gunakan itu setidaknya memenuhi minimal 3 hal, selektif, teliti, dan ketepatan. Gitu ya. Kemudian tadi juga berdasarkan konsentrasi sampel, bahwa sampel itu dibagi menjadi sampel analit mayor, minor, dan sekelumit. Begitu, terima kasih banyak semuanya. Silakan yang mau bertanya bisa ketik di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila banyak salahnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.